Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, belum lagi nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling besar yang saat ini kita rasakan adalah dimudahkannya kita untuk merealisasikan keimanan kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, menunaikan salat maghrib berjamaah, dan kemudian disusul dilanjutkan dengan majelis ilmu bersama. Semoga ini adalah tanda kebaikan bagi kita dan juga sebagai tanda bahwa kita insya Allah sebagai calon penghuni surga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita istiqomahkan oleh Allah menapaki jalan sunnah Nabi kita yang mulia. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insya Allah kita masih membahas ayat yang ke-17 daripada surat Abasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfar." Telah dilaknat orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kekufuran. Qutilal insanu, telah dilaknat orang kafir, ma akfar. Apa yang membuat mereka kufur? Apa yang membawa mereka kepada kekufuran? Ma di sini bisa bermakna istifham atau juga ta'ajjub. Betapa besarnya kekufuran yang mereka lakukan. Apa sih kekufuran yang mereka lakukan? Disebutkan di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, yaitu kadzabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadzdzaba Al-Qur'an Al-Karim. Mereka pun mendustakan Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian mengingkari adanya hari kiamat bersamaan dengan adanya hujjah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap kufur. Ada 3 kekufuran yang biasa mereka lakukan. Tetapi ayuhal ikhwah, jamaah sekalian, apakah kemudian kekufuran ini hanya sebatas 3 hal ini? Tentu tidak. Banyak jenis kekufuran. Ya, sehingga penting sekali bagi kita untuk mempelajari apa itu kufur, apa itu kafir, tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh kepada kekufuran. Dan kemudian agar kita tidak bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Sebaliknya kita pun tidak juga bermudah-mudah untuk menjadikan orang kafir ini dirubah statusnya menjadi orang yang beriman. Agar kita bisa berlaku hikmah dalam menyikapi semua ini. Terlebih kita pun khawatir kalau kita tidak belajar akidah dengan benar, khususnya dalam perkara ini, tanpa disadari kita
terjatuh kepada kekufuran, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, barangkali kita pun biasa dengar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mana mereka berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi keimanan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimu'minin. Dan hakikatnya mereka tidak beriman. Kita khawatir manakala kita mengaku selama ini beriman kepada Allah, maka introspeksi pada diri kita. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah? Beriman dengan ucapan kita, beriman dengan hati kita, dan beriman dengan perbuatan kita. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, agar kita bisa lebih mudah memahami hakikat kekufuran, terlebih dahulu hendaknya kita memahami apa itu iman. Maka para ulama menjelaskan makna iman adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian wa i'tiqadun bil qalbi, kemudian meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawari, dan kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Ini harus kita hafal semua, Pak. Jangan sampai kita ini salah dalam memahami apa itu iman. Ustaz, bagaimana dengan hadis Jibril? Bukankah Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Wahai Nabi, khabarkan kepadaku apa itu iman. Tapi Nabi tidak menjawab sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, makna iman. Tapi justru Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kemudian kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar, Ustaz? Barangkali ada yang bingung seperti itu, Pak. Semuanya benar dan harus dijamak, disatukan di dalam memahami kedua makna iman ini. Tidak ada yang salah dengan sabda Nabi dan juga tidak ada yang salah dengan definisi para ulama apa itu iman. Di dalam hadis tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan engkau beriman kepada Allah, itu artinya iman kepada Allah dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati, Pak. Gak cukup kita beriman kepada hati, dengan hati saja. Atau hanya sebatas pengakuan klaim kami beriman kepada Allah pun gak cukup. Harus ada 3 sisi di dalam mengaplikasikan keimanan. Yaitu dengan hati, perbuatan, dan lisan. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, orang beriman, Pak, harus benar-benar bisa menjaga lisannya. Harus benar-benar bisa menjaga perbuatannya. Terlebih harus bisa menjaga hatinya. Karena seseorang bisa menjadi kafir hanya sebatas terbesit dengan perasaan yang salah. Ya, bisa kafir. Kalau misalkan dia keliru di dalam meyakini sesuatu. Juga dia pun bisa kafir kalau seandainya dia salah mengucapkan sesuatu. Dia pun bisa kafir kalau seandainya dia salah dalam melakukan sesuatu. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, agar kita lebih mudah memahami, ya saya akan sebutkan contohnya, Pak. Ya. Contoh seseorang menjadi kafir karena mengucapkan kalimat kufur. Ya. Seperti misalkan mencela Allah Subhanahu wa taala, sudah sepakat para ulama. Ya. Sehebat-hebatnya dia, sealim-alimnya dia, kalau misalkan dia kemudian mencela Allah, misalkan Allah nggak maha tahu, ya, apalagi menganggap bahwasanya Allah itu misalkan punya anak seperti anggapan orang Nasara, jelas dia kafir, ya, hanya sebatas dengan ucapan. Atau bukan masalah Allah, misalkan dia mengakui mengimani Allah dengan benar, tapi dia tidak benar dalam mengucapkan sesuatu terhadap Al-Quran, sebagaimana orang-orang Syiah yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu tidak sempurna. Ada kitab lain selain Al-Quran yang lebih sempurna. Kalau tidak salah nama kitabnya itu Fatimiyah.
atau Fatimah kalau tidak salah nama Qur'annya, ya, mushaf mereka. Nah, ini membuat mereka kufur. Apa dalilnya? Di antara hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 17, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Isa itu adalah Allah. Ini perkataan siapa, Pak? Orang Nasrani. Ya, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lucu, Pak. Saat ini sedang ramai ada orang liberal yang sangat terkenal. Ya. Banyak sebagian mereka mengatakan bahwasanya ini anaknya kiai, Gus disebutnya. Gus, ya. Inisialnya I dan B. Apa yang dikatakan? Bahwasanya tidak boleh mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasrani itu nggak boleh dikafirkan. Apa maksud dia? Apa maksud dari perkataannya? Jelas punya maksud. Apa tujuannya? Agar semakin menyamarkan kekafiran mereka. Kalau semakin samar, maka akan banyak orang yang menganggap bahwasanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani itu bukan sebuah penyimpangan. Orang Yahudi menganggap bahwasanya Uzair itu anaknya Allah. Ini sebuah, ya, kesyirikan yang luar biasa. Kekufuran yang sangat luar biasa. Kemudian Isa juga dianggap oleh orang Nasrani ini adalah anaknya Allah atau bahkan Allah itu sendiri. Nah, sedangkan orang-orang liberal, ya, mengatakan bahwasanya tidak boleh mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Secara otomatis, secara tidak langsung dia menganggap bahwasanya Yahudi dan Nasrani pun beriman, berhak masuk surga. Mereka menginginkan agar orang-orang muslim ini, ya, menerima syubhat, menerima penyimpangan Yahudi dan Nasrani, akhirnya apa? Berduyun-duyun murtad keluar dari Islam menuju Yahudi dan Nasrani. Padahal di Al-Quran itu jelas, Pak. Ya, kalau orang-orang liberal itu ngaji Al-Quran dengan benar, kita akan mudah menemui betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Ya. Salah satu ayat saya sebutkan yang barangkali sudah biasa kita dengar dibacakan oleh imam-imam sholat misalkan. Dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Silahkan Pak buka tafsir setiap para ulama ahli sunnah. Mereka bersepakat bahwasanya di dalam kandungan ayat ini menyebutkan yang maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Allah jelas-jelas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Muncul orang-orang liberal yang tahu tentang perkara agama mengatakan bahwasanya tidak boleh mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Yang pintar siapa, Pak? Allah apa orang liberal? Ya Allah pastinya. Allah pastinya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati dengan lisan kita. Orang-orang tadi liberal, seberapapun mereka mengklaim mereka ini Islam, bahkan ada jaringannya dan menamakan jaringannya itu Islam, maka tetap dihukumi kafir. Karena apa? Tidak mengkafirkan orang kafir itu batal keimanannya, Pak. Batal. Dan kalau kita tidak ikut mengungkapkan, tapi membenarkan kalimat tersebut, maka pun kita ikut kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang mengucapkan perkataan kufur dengan lisannya, dalam keadaan sengaja dan tahu bahwa itu adalah ucapan kufur, maka kata beliau, ia telah kafir lahir dan batin. Luar biasa, Pak. Tegas sekali di sini, ya. Saya ulangi, barang siapa yang mengucapkan perkataan kufur dengan lisannya, ya, dalam keadaan sengaja dan tahu bahwa itu adalah ucapan kufur, maka ia telah kafir lahir batin, Pak. Ya. Kemudian beliau menukilkan sebuah ayat di dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman
walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang mengkafirkan Allah, barang siapa yang kufur terhadap Allah setelah keimanannya, illa kecuali yang dipaksa untuk kufur, ya, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, sedangkan hatinya itu tenang, maka ini tidak pengecualian, ya. Orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dipaksa, nanti saya bunuh kau. Kalau misalkan nggak mengucapkan bahwasanya Allah itu, ya, kalau misalkan kamu tidak menghina Allah, ya, maka saya akan bunuh kamu. Maka kalau misalkan terdesak seperti ini, ya, diancam seperti itu dengan dibunuh, maka boleh kemudian menghina Allah, Pak, atau menghina Nabi, atau menghina malaikat. Sebagaimana yang terjadi atau yang menimpa Ammar bin Yasir. Karena memang ayat ini terkait dengan apa yang telah menimpa Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dan keluarganya itu dibantai habis-habisan oleh orang kafir Quraisy. Bapaknya Ammar bernama Yasir dibunuh, ya, disiksa dulu, nggak langsung dibunuh, disiksa dulu terus kemudian dibunuh. Nah, tidak berhenti dari pada bapaknya, ibunya Ammar juga dibunuh. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Bagaimana dibunuhnya? Ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal, ya, ibunya Ammar. Maka pantas sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Abu Jahal dengan dimatikannya dalam keadaan kafir. Sedangkan Ammar terus-menerus disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy ini mengancam Ammar, kalau seandainya engkau tidak menghina Muhammad dan kemudian engkau tidak memuji para berhala sesembahan kami, maka kami akan terus menyiksa diri. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Akhirnya Ammar saking tidak kuatnya, Pak, menahan siksa orang-orang kafir, dia terpaksa untuk mencela Nabi dan kemudian menyanjung-nyanjung berhala mereka. Akhirnya dilepaskan oleh orang-orang kafir ini. Ya, setelah dilepaskan dia langsung buru-buru kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Celaka wahai Nabi, aku ini tidak akan pernah dilepaskan oleh orang kafir sampai aku mencelamu dan memuji berhala mereka. Akhirnya aku mencelamu terpaksa dan aku pun memuji berhala mereka. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan lembutnya berkata kepada Ammar ini, wahai Ammar, lantas apa yang kau dapati di dalam hati? Lalu Ammar menjawab, aku tetap merasa tenang wahai Nabi. Terhadap keimanan aku tetap mantap dan kokoh terhadap keimanan pada Allah, pada engkau wahai Nabi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ammar, kalau sekiranya mereka mengulangi lagi tetap menyiksamu, maka katakanlah sebagaimana telah engkau katakan, tetap menghina Nabi dan kemudian memuji berhala mereka. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Ini, ya, maka para ulama beristimbang menetapkan sebuah hukum bahwasanya menjadi boleh, ya, mencela atau melakukan kekufuran atau mengucapkan kalimat kufur kalau seandainya terdesak, terpaksa, ya. Tapi ada kadar yang jelas, Pak. Ya, kita boleh mengucapkan kalimat kufur, melakukan perbuatan kufur dengan catatan, ya. Terpaksanya itu dengan kadar yang jelas. Dijelaskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bahwasanya yang namanya terpaksa itu ada dua macam. Yang pertama adalah ikrah tamam, ya, paksaan yang sempurna. Apa itu paksaan yang sempurna? Jika terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apabila, ya, paksaan tersebut di dalamnya ada ancaman yang keras. Misalkan pembunuhan, ya, dipotong tangannya kalau tidak mengerjakan kekufuran, ya, seperti apa yang menimpa oleh pada Ammar bin Yasir dan keluarganya. Dan kemudian syarat berikutnya, orang yang mengancam ini mampu untuk merealisasikan ancamannya. Bukan main-main. Bukan ancaman belaka. Benar-benar kalau dia mengancam bunuh, maka akan bunuh. Kemudian syarat berikutnya adalah, orang yang diancam ini nggak mampu, nggak berdaya, nggak bisa bebas, nggak bisa lari. Karena barangkali dia nggak punya kekuasaan, dirantai tangannya.
maka boleh baginya untuk mengucapkan kalimat kufur, atau boleh baginya untuk bermaksiat. Ya, misalkan dipaksa untuk minum khamr. Kalau nggak minum, dia akan diracun, dibunuh. Nah, boleh baginya untuk minum khamr, Pak. Kalau sifatnya demikian. Nah, adapun ikrah yang lain, paksaan yang lain adalah paksaan yang nakis, yang kurang. Misalkan ancamannya ini hanya sebatas, kalau tidak mengucapkan kalimat kufur, maka engkau akan aku penjara, atau akan aku tampar, atau aku akan pukul. Ya, maka kalau misalkan ancaman seperti ini, ya tidak boleh Pak kita mengucapkan kalimat kufur. Haram hukumnya. Kalau nuruti, saking takutnya kita terhadap tamparan atau penjara, maka benar kufur, Pak. Ya, ini menurut para ulama. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini ya terkait dengan paksa. Makanya Pak, alhamdulillah Pak, di zaman ini kita bebas di dalam memeluk agama apapun, ya, yang legal ya, yang dilegalkan oleh pemerintah, ya khususnya Islam, kita bebas untuk mengamalkan syiar-syiar Islam. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun kafirnya seseorang karena perbuatan, jelas dan gampang contohnya Pak. Ada seorang muslim misalkan kemudian membuat sesaji. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, potong ayam, potong kambing, kemudian kalau orang laut ya, kadangkala dilarungkan adanya larung saji, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul atau penunggu laut. Kalau orang darat biasanya ada sedekah bumi ya. Kadang-kadang menyembelih ayam kemudian disuguhkan untuk jin, untuk Dewi Sri, maka ini bentuk kekufuran ya, dengan perbuatan. Atau menyembah berhala sembari di dalam hatinya mengimani bahwasanya Allah lah Tuhannya. Ya, sebagaimana orang-orang kafir pun demikian. Hatinya mereka mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Lisannya pun demikian. Ketika mereka ditanya oleh orang, jika ditanya mereka ini, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika mereka ditanya, Pak, orang-orang kafir Quraisy ini, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Lisannya, Pak. Hatinya pun demikian. Tetapi perbuatan mereka menyembah berhala, Tuhan lain. Oleh karenanya divonis kafir. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Qadi Iyad bin Musa rahimahullahu ta'ala berkata, demikian pula kami menyatakan kafir terhadap perbuatan yang telah disepakati oleh kaum muslimin sebagai perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang kafir. Meski pelakunya menyatakan Islam saat melakukannya. Contohnya sujud kepada patung atau matahari, bulan, salib, dan api. Ya, maka mereka dihukumi kafir. Adapun kemudian kafirnya seseorang karena keyakinan yang kufur. Seperti halnya orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik ini, lisannya tidak henti-hentinya mengaku dirinya orang yang beriman. Perbuatannya nggak tanggung-tanggung, Pak. Orang munafik zaman dulu, sholatnya itu paling depan, Pak, softnya, Pak. Luar biasa. Amalannya soleh. Tetapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur kepada Nabi. Ya, sehingga dengan keyakinan yang mereka miliki, jadilah mereka ini kafir. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini contoh daripada ya, kekufuran yang dilakukan oleh lisan ataupun kemudian perbuatan ataupun keyakinan. Adapun pembagian kekafiran ya atau pembagian kekufuran, maka para ulama menjelaskan bahwasanya ada dua macam Pak jenis kekufuran. Yang pertama adalah kufur akbar dan yang kedua adalah kufur asghar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa'ammal kufru fanau'ani. Kufur itu ada dua macam. Yang pertama adalah kufrun akbar. Yang pertama adalah kafir besar, kufur besar. Yang kedua adalah kufrun asghar, kufur kecil. Fal kufrul akbar wal mujibu lil khuludi finnar. Adapun kufur besar ini maka mengakibatkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Sampai kapan? Selamanya. Selamanya. Nggak ada finishnya, nggak ada istirahatnya, terus disiksa. Nggak ada ujungnya, Pak. Ya, contohnya apa? Sebagaimana tadi disebutkan. Ya, orang yang menghina Nabi, orang yang mencela Al-Quran, orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani,
ya, orang yang membuat sesaji, banyak jenis-jenis kekufuran yang bisa mengakibatkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Adapun wal asghar, adapun kufur kecil ini mujibun listighqaqil wa'idi dunal khulud. Adapun kufur kecil ini mengakibatkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka tetapi tidak selamanya. Oleh karenanya, Pak, kalau misalkan ada seorang muslim kemudian dia melakukan kekufuran, pemerintah itu berhak untuk mengajak kembali orang ini yang murtad untuk masuk Islam. Nah, kalau dia enggan, maka pemerintah boleh untuk membunuh, Pak, menghukum mati. Ya, dengan catatan pemerintah, nggak boleh ormas. Apalagi kita individu nggak boleh. Ya, misalkan kita dengar tetangga kita atau saudara kita atau siapapun itu yang kita kenal misalkan, ya, dia murtad, kita langsung ngasah golok, ya. Kita langsung ngasah golok kemudian dibunuh. Ya, kita punya dalil, ya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yang awalnya seorang muslim kemudian murtad, maka bunuhlah dia. Siapa yang bilang? Nabi. Ya. Tapi yang namanya belajar agama nggak boleh tekstual. Harus lihat bagaimana petunjuk para ulama mengenai hadis ini. Ya. Bahwasanya yang menghukum mereka, yang memberikan hudud, hukuman-hukuman, baik entah itu orang yang murtad, peminum keras, ataupun pezina, bukan kita yang menghukum, tapi pemerintah. Bukan ormas yang menghukum, tapi pemerintah. Misalkan melalui kepolisian kah, atau Kementerian Agama kah, mereka pemerintah yang menghukum. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sedangkan kafir akbar juga bisa dibagi menjadi dua, Pak. Ya, ini macam-macam kafir, ya, harus agak fokus. Barangkali kalau nggak fokus ini bisa bingung, ya, bisa salah kaprah dalam menerima ilmu. Adapun kafir akbar juga bisa menjadi dua, Pak, bagian. Adalah yang pertama, kekafiran yang disepakati oleh para ulama. Ya, seperti apa? Seperti orang yang menyembah berhala. Seperti apa? Orang yang menghina Al-Quran misalkan. Orang yang menghina Nabi. Orang yang melecehkan malaikat. Seperti halnya siapa? Syiah. Ya, mencela Jibril. Konon kata mereka, Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Yang harusnya kepada Ali, mereka mengatakan bahwasanya Jibril itu yang harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali, dia malah menyampaikan kepada Muhammad. Nah, perkataan demikian maka disepakati oleh para ulama kufur, yang mengucapkannya menjadi kafir. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Sedangkan ada juga jenis kekafiran yang diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya apa? Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, bukan karena mengingkari hukumnya, Pak. Tetapi karena malas. Hanya saja dia meninggalkan sholat 5 waktu. Zuhur nggak sholat. Maghrib nggak sholat. Subuh nggak sholat. Isya nggak sholat. Banyak nggak, Pak, di Indonesia, Pak, seperti itu? Banyak. Banyak sekali di Indonesia, Pak. Maka sebagian ulama berpendapat, ya, akan kufurnya orang tersebut. Ya, akan kufurnya orang tersebut. Tapi sebagian yang lainnya, maka tidak kufur. Mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat, ya, kalau saya megang pendapat bahwasanya mereka tidak kufur. Selagi tidak meyakini akan, apa namanya, wajibnya, selama mereka tidak meyakini akan wajibnya, tidak wajibnya, apa namanya, sholat 5 waktu. Ya, selama mereka meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, maka mereka tidak kafir. Meskipun mereka meninggalkan, selagi mereka masih melakukan syariat yang lain. Kecuali kalau seandainya orang ini sudah tidak melakukan 5 waktu, juga tidak melakukan syariat Islam yang lainnya. Total dia meninggalkan hukum-hukum Islam, maka jelas dia kafir, Pak. Ya, sebagaimana perkataan Syekh bin Baz rahimahullah dan banyak ulama lainnya. Orang yang meninggalkan syariat Islam, tidak satupun kebaikan dia lakukan, ya, senangnya dengan kemaksiatan, maka dia kafir. Adapun kalau misalkan dia tidak meninggalkan salat 5 waktu, tetapi dia masih melakukan syariat-syariat yang lain, nanti Ramadan dia puasa misalkan, dia punya duit haji misalkan, meskipun dia nanti di haramain, dia nggak sholat, maka dia hanya dihukumi fasik, tidak sampai kepada kekufuran.
Hadirin a'azani Allah wa iyyakum, kecuali dia mengingkari. Seperti halnya zaman dulu, ya, di zamannya Abu Bakar ketika menjadi khalifah, ada sekelompok manusia ya mengingkari hukum zakat. Ya, mengingkari bahwasanya zakat itu wajib. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar karena sudah vonis kafir. Kenapa? Mengingkari wajiban. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun kemudian setelah kita memahami pembagian kufur, ya, ada dua, ada kufur asghar, ada kufur akbar. Kemudian kufur akbar bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat kekufuran, ya. Sifat-sifat kekufuran. Yang pertama apa? Kafir karena mengingkari dan mendustakan. Sebagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengingkari, ya. Mereka mengingkari dan mendustakan adanya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenabian Muhammad, kerasulan Muhammad diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy, juga orang Yahudi, juga oleh orang Nasrani. Mereka juga mendustakan adanya hari kebangkitan. Maka ini pada sifat yang pertama ini, Pak, ya. Nah, apa saja yang diingkari? Ya. Apa saja yang diingkari sehingga orang itu menjadi kafir? Pertama, perkara usuluddin. Apa sih usuluddin itu? Yang biasa kita pahami dengan rukun iman. Seseorang kalau misalkan dia itu mengingkari satu jenis saja daripada rukun iman, sudah clear keimanannya, ya. Dia langsung kafir. Apalagi Ustaz? Yaitu tentang syariat Islam. Ya, contoh dia itu mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu. Atau bukan perkara yang wajib. Kalau misalkan dia mengingkari hukum sebuah ibadah yang disepakati oleh para ulama akan sunnahnya, dia menganggap itu bukan sunnah, ya, itu tuh bukan ibadah itu. Ya, misalkan kita katakan umroh lah, ya, umroh disepakati oleh para ulama, ya, akan minimal sunnah, meskipun ada yang menganggap itu wajib. Kita tidak menganggap bahwasanya umroh itu ibadah. Ya, kita anggap itu jalan-jalan. Umroh itu jalan-jalan, perkara yang mubah saja. Maka dia kafir, ya. Dan kemudian bisa kafir karena dia mengingkari perkara yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Contoh, ada kisah-kisah tertentu seperti Luqman kisahnya. Di dalam surat Luqman, ya, kita Masya Allah, kita temui bagaimana nasihat beliau kepada anak-anaknya luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, Luqman itu nggak benar itu. Ya, nggak ada kisah Luqman dalam Al-Quran. Ya, maka otomatis orang yang mengatakan demikian kafir. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun yang kedua adalah kafir karena ragu-ragu. Islam itu, Allah itu benar nggak sih ada? Kalau ada kok nggak nampak ya? Kalau ada kok saya susah, tapi kok nggak ngebantu ya? Justru saya malah susah. Padahal saya doa sama Allah. Sampai nangis, tapi kok tetap susah. Ada enggak sih? Nah, kalau sampai ragu demikian, maka otomatis kafir. Ya. Demikian pula dalam perkara syariat. Saya ragu. Salat itu wajib atau tidak? Maka otomatis kafir. Saya ragu. Ya. Luqman itu ada atau tidak? Maka otomatis kafir. Paham ya Pak ya? Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, adapun yang ketiga adalah kafir karena menolak dan sombong. Berbeda dengan yang pertama. Kalau sifat yang pertama seperti orang kafir Quraisy, dia itu benar-benar menolak, ya. Tidak ada dalam hatinya meyakini bahwasanya nabi itu benar, ya. Rasul itu benar. Hari kiamat itu ada, tidak. Adapun yang ketiga ini adalah seperti halnya iblis laknatullahi alaihi. Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud, ya, dengan sombongnya dia menolak. Dia mengakui bahwasanya itu benar syariat. Loh, yang Allah yang nyuruh. Tetapi dia karena sombong gengsi, mana mungkin saya yang diciptakan dari api sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Ya. Dia sombong, maka kata Allah, wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin.
kafir iblis. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini ya sifat-sifat daripada kekafiran. Kemudian ada yang lain, caci maki sudah ya. Kalau caci maki ini sebetulnya bisa masuk kepada sifat yang pertama, bisa masuk kepada sifat yang ketiga ya, mencaci maki syariah meskipun guyon Pak. Ya, meskipun guyon. Kadang-kadang kita lihat di YouTube itu Pak, ada sholat dibikin guyon ya. Awalnya sholat takbir kemudian ujung-ujungnya joget. Ya, ada musik-musiknya. Niat mereka guyon, menghibur, tapi kafir. Ada lagi kemarin Rami, budayawan dari Sunda, mengatakan bahwasanya minumnya Nabi itu alkohol, ya. Khamr itu minumannya Nabi, ya. Setelah kemudian dihujat sana sini, kemudian dia mengklarifikasi dengan klarifikasi yang ngalor ngidul nggak jelas. Guyon maksudnya, ya. Maka tetap seguyon-guyonnya, seapapun niat baiknya, ketika kalimat itu kufur, ya, maka kafirlah dia, Pak. Ya, maka kafir. Ini namanya ya, istihza terhadap agama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya, hal ini disebutkan di dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika ditanya kepada mereka, orang yang mengatakan kalimat kufur, mengolok-olok agama dengan tujuan bermain-main, ya, kenapa mereka melakukan demikian? Pasti mereka akan menjawab, kami ini hanya bermain-main. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian mau menghina, mau bermain-main? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur bagi kalian, ya. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah sifat-sifat daripada kekufuran. Nah, ini ayat yang ke-17. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ayyi syai'in khalaqa. Ya, dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Baik menciptakan orang kafir dari apa? Min ayyi syai'in khalaqa. Dari apa Pak kita diciptakan Pak? Dari mani. Ya. Dari mani yang hina. Ya, lalu kemudian untuk apa kita ini kemudian sombong? Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Min ayyi syai'in khalaqa. Maka ini pun adalah al-istifham litakrir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya demikian, bukan berarti Allah nggak ngerti jawabannya, toh Allah yang menciptakan kita manusia. Allah Ta'ala berfirman, min nutfatin khalaqahu. Dari mani Allah menciptakannya. Mani itu kita sudah paham semua, ya. Mani itu keluarnya dari laki-laki, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqaddarah ay qaddara khalqahu atwara. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan prosesnya, tahapannya, dari mulai kita ini diciptakan dari saripati tanah sampai kita menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara detail di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Agar orang-orang kafir itu melek pikirannya, melek mata hatinya dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kita orang yang beriman, makin kagum dengan Allah, makin takjub dengan Allah, dan makin beriman tambah keimanan kita. Ya. Adapun proses tahapannya disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, Pak. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Kemudian kami menjadikannya dari saripati tanah, ya, kemudian menjadi mani. Ketika manusia, laki-laki dan perempuan, suami istri berhubungan, maka keluarlah mani dari laki-laki.
Maka mani itu akan bersarang di rahim wanita, nggak kemana-mana Pak, di rahim wanita. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqah. Kemudian dari mani Allah jadikan menjadi alaqah. Allah jadikan mani ini berubah menjadi alaqah. Alaqah itu apa Pak? Segumpal darah. Ya. Fa khalaqna al-'alaqah mudghatan. Kemudian dari segumpal darah menjadi daging, segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata 'idhama. Dan kemudian ketika menjadi daging, Allah rubah lagi bentuknya menjadi tulang. Dari daging menjadi tulang. Kemudian fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian setelah menjadi tulang belulang, Allah lapisi tulang itu dengan daging lagi. Akhirnya dilapisi dengan kulit, ada usus, ada jantung, ada paru, ada telinga, sampai menjadi bayi manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lihat Pak, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau mau eksperimen, barangkali mau ke Jatiwangi, tanya ke tukang bata ya yang terkenal, yang biasa main dengan tanah liat. Ada enggak saripati? Kalau ada, bisa enggak merubah dari saripati tanah ke mani? Enggak akan ada yang bisa. Dan ini adalah hujjah Pak. Dalil bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lain. Ya, kalau kita ditanya oleh orang kafir misalkan, atau orang muslim yang nggak ngerti, apa buktinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, wahyu dari Allah. Ini Pak salah satu buktinya. 1400 tahun yang lalu, belum ada yang namanya USG, ya, belum ada alat yang canggih untuk menerawang keadaan rahim seorang ibu, seorang wanita. Belum ada. Tapi Allah menjelaskannya begitu detail, ya. Juga disambung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana tahapan waktu dari 40 hari ke 40 hari yang lainnya sampai kemudian menjadi manusia dari segumpal mani, ya, setetes mani. Sedangkan ilmuwan Barat Pak, itu tahu baru sekarang-sekarang ini. Setelah ditemukannya alat yang canggih-canggih untuk melihat bagaimana isi rahim wanita, baru mereka tahu proses seperti ini. Ya, sedangkan Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak butuh yang namanya alat-alat canggih 1400 tahun yang lalu, Pak. Ya, tapi Nabi tahu karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan prosesnya benar sebagaimana apa yang ada di Al-Quran. Maka ilmuwan Barat, Pak, ya, ilmuwan Barat banyak sekali yang masuk Islam, ya, karena mereka meneliti proses ini sama dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini luar biasa, Pak. Harusnya kita sebagai seorang Muslim bangga. Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Gak boleh kita ragu. Ya, kalau dengan satu ayat ini saja membuat kita yakin, ya, kita harusnya yakin dengan seluruh ayat yang ada di alam Al-Quran. Ya, dan tinggal kita membuktikan kebenarannya. Kalau misalkan kita susah, Allah bilang takwa sebagai solusi. Tinggal kita takwa agar hidup kita mudah. Jangan sampai kita susah tapi lupa dengan takwa. Ini Allah yang bilang, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Lantas kenapa ketika kita sulit gak mau bertakwa? Lantas kenapa kita ingin masuk surga malas untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini salah satu hujjah dari banyaknya hujjah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya kita semakin kagum dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma amatahu, tsumma sabila yassar." Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya. Jalan apa? Jalan keluarnya manusia, jalan keluarnya bayi dari rahim seorang ibu sampai kemudian muncul ke permukaan bumi, Pak. Mudahkan. Meskipun memang ada rasa sakit yang diderita oleh seorang ibu. Ini ada hikmah agar kita bisa lebih menghargai ibu kita. Bagaimana perjuangannya? Ya, bisa saja Allah menjadikan bahwasanya ketika lahir seorang anak nggak ngerasain sakit ibu itu. Bisa. Tapi apa tujuan kemudian seorang ibu merasakan sakit yang begitu perih, yang begitu payah? Tujuannya apa?
agar kita sebagai anak manusia yang dilahirkan dari seorang ibu dengan perjuangan dan pengorbanan, kita bisa menghargai, ya, lebih birrul walidain, taat kepada ibu kita. Barangkali itu, ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, karena waktu Isya sudah tiba, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.